Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal nge-vlog, daily vlog Lebaran pertama di Bali. Jadi sekarang karena masih pandemi, kita memutuskan untuk sholatnya di rumah. Ayu udah siap dan sekarang masih tidur. Oke. Sekarang kita mau sholat Id di musola kita tercinta ya Beb. Ya nggak? Yuk kita sedikit menggunakan takbir supaya bisa kerasa. Oke? Yuk. Assalamualaikum. Kita udah habis sholat Id di rumah. Untuk keadaan yang lebih baik juga karena memang banyak di Bali masih yang zona merah, jadi ada beberapa peraturan kemarin sempat, jadi kita ya udahlah di rumah aja. Oke, sekarang saatnya kita mandiin Skala. Ayo Skala mandi dulu, Lebaran nih. Skala mau nggak mandi? Hah? Jadi kita mau masak gulai nih guys, oke? Ada kiriman gulai dari Jakarta karena kita kangen banget sama suasana di Jakarta. Jadi kita mau masak gulai yuk. Kita panasin dulu gulainya. Laper bos, biasanya kan kita gitu. Biasanya kan habis sholat Id, maaf-maafan, terus masak gulai. Nah, berhubung hari ini kita sendiri, jadi self service. Nah, kenapa kita pakai baju rapi juga supaya suasananya sama kayak di Jakarta. Jadi kemarin dikirimin bos. Dikirimin. Ada 2 kantong plastik gede. Oke, kita nanti keluarin. So sekarang kita coba masak ya. Ini kebiasaan baru buat kita untuk ke depannya. Jadi kalau udah boleh pulang kampung, kamu mau pulang kampung nggak? Dilo di sebelah sini aja kali ya. Beb, nah, kalau udah boleh pulang kampung, kamu mau pulang kampung nggak? Kita mau ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol ceria sembari nunggu gulai. Kalau aku ya mau banget lah pasti. Kok jadi kayak ngomong ke kamera, acting gitu? Loh. Kita kayak ngobrol biasa. Enggak, aku kan lagi memandang gini. Oh iya, coba. Kalau kamu mau nggak? Ya udah kita berarti ada hadapan. Iya, kalau kamu mau nggak pulang kampung? Ya mau. Ngerasain mau. Ke Jakarta. Cuma kayak gini aku juga seneng karena kan kita nggak pernah kayak gini kan. Betul. Maksudnya dalam artian senengnya ya nggak tahu ya sebagai anak yang cukup introvert aja Nggak introvert sih, maksudnya kayak aku ngerasa malah lebih fokus gitu loh. Terus kan ini nih abis ini kita bakalan video call kan. Dan kita tuh justru ya. Ada Amiibo juga di Makros. Iya. Mau beli Amiibo nggak? Mau. Sini duduk dulu berarti. Jadi kayak ketika nanti kita video call nih, kita tuh perhatiin deh, kita tuh lebih fokus sama yang kita silaturahmi kan. Oh jadi emang intensnya lebih dapat. Intimate. Gitu. Kalau misalnya kita lagi rame-rame kayak biasanya, kita kayak ribut sana sini, gitu yang malah jadi nggak terlalu fokus. Cuma ya kalau misalnya dibilang tahun depan mau kayak gini lagi ya enggak juga sih. Tetap mau pulang. Tetap mau agak rame-rame ya kalau misalnya semoga pandemi udah beres. Kamu kangen ibu Susi? Mulai deh, nggak usah. Biar ada air mata. Kayak waktu tahun lalu. Gimana Beb? Kamu kangen ibu Susi nggak? Coba dong ceritain sama. Enggak, jujur aku tuh lagi kayak ngerasa malah kayak bahagia. Kurang ajar ya, lagi kurang ajar. Bahagia berjauhan. Oh gitu ya Beb? Nggak, beneran deh, apalagi sebagai anak yang nggak tahu ya, maksudnya kalau misalnya aku kan tipe yang keluarganya tuh cukup vokal. Maksudnya kayak kita tuh ada berantemnya, ada bawel-bawelannya gitu. Nah ketika kan kakakku kan, maksudnya Thailand kan udah di New York, maksudnya udah di luar negeri gitu, maksudnya jauh banget lagi. Terus waktu itu TS juga sempet di Turki gitu. Nah di situ tuh aku ngerasa kayak mungkin emang tipe keluarga aku tuh cocok yang berjarak, ngerti nggak? Ada ya tipe yang kayak gitu tuh ada loh. Karena jujur aja nih ya, aku tuh sempet kayak waktu itu berapa hari
ada maksimalnya. Maksimal berapa hari kita tuh ada aja yang diributin gitu. Sama-sama cewek kali atau bisa hormonnya cuma maksudnya sama tinggi. Bener, cuma maksudnya don't get me wrong ya, maksudnya ketika pun kita berantem ya tetap aja kita sayang. Cuma maksudnya kayak ketika kita berjarak itu jadi sesuatu yang kayak berharga gitu. Dan akhirnya malah jadi asli nggak pernah berantem, maksudnya ya pernah juga sih tetap karena ceweknya tetap di grup bisa berantem. Cuma ya jadi kayak intinya sebenarnya blessing in disguise gitu sih, maksudnya berjarak tapi sebenarnya itu yang justru mendekatkan kita gitu, bukan yang kayak ya gue nggak mau sama keluarga gue, nggak kayak gitu. Cuma entah kenapa ya jarak ini tuh malah membuat semuanya jadi malah lebih baik. Betul. Tapi ya pastilah pengen ketemu. Tapi di beberapa momen lain gitu kan, maksudnya kayak kangen lah, kangen banget sebenarnya. Tapi kangen gini berarti. Iyalah jauh. Coba, aku pinter nggak? Kamu kayak ini ya. Biar. Nggak, sumpah Coba, aku lagi. Gimana sih perasaan yang kamu rasain sekarang sama Ibu Susi atau sama Sumpah ya aku tuh lagi kayak udah Dedit nggak bakalan ini, nggak bakalan yang jadi drama gitu, enggak. Justru aku lagi menikmati banget. Beneran enjoy deh. moment by moment di Bali gini ya. Enjoy banget, masa kayak teman-teman, apalagi teman-teman yang rajin nontonin video kita Idul Fitri dari yang tahun lalu. Aduh lihat deh betapa hebringnya. Waktu itu inget gak sih kayak 2-3 tahun lalu kayak ini salah satu penuh banget. Salah satu pengalaman baru buat keluarga kita. Bener. Terus sekarang kayak Zen mode on gitu. Cuman ada skala mungkin ya yang ramai, atau ya paling ada karyawan-karyawan kita di Bali yang mungkin datang. Cuman bukan kayak konsepnya rame kayak lebaran tahun kemarin. Betul. Nah, karena udah 2 tahun juga sih sebenarnya. Iya. Tahun lalu kan juga Karena kita pandemi kemana-mana gitu. kan, cuman pakai kita datang tapi dikacain ya Beb, tahun lalu ya. Iya benar-benar. Tapi intinya sebenarnya gini sih, aku tuh mau ngasih tahu bahwa sebenarnya emang banyak Idul Fitri tuh banyak jenisnya, dan nggak semuanya dengan berkumpul itu adalah yang paling baik gitu. Betul. Menurut aku berkumpul baik, tapi nggak berkumpul juga ada baiknya. Jadi maksudnya emang semua tuh tergantung orang dan hubungan Dan keluarganya juga gitu. Betul. Karena balik lagi sih, maksudnya nih kayak kemarin aku sempat, jadi aku ngeliat di sosmed gitu kayak ada yang berhubungan dengan keluarga lah gitu. Nah ketika berkumpul maksudnya kok ketika konotasi berkumpul itu kita samaratakan dengan misalnya anak yang broken home atau misalnya anak yang ya itu yang kayak tadi aku gitu, bukan ya maksudnya aku broken home juga, cuma maksudnya kayak ketika yang paham nggak sih, di sini pasti ada yang Idul Fitri tapi sebenarnya masih drama banget sama keluarganya, ngerti nggak? Ketika berkumpul ya, tapi ada yang berjarak ya malah kayak aku misalnya jadi kayak sayang, aduh kangen, maaf lahir batin ya, bener-bener jadi malah maaf, ngerti nggak? Oh, maksudnya itu tuh datang dari deep your heart. Iya. And your soul, reborn soul is coming up gitu kan? Iya, jadi intinya aku mau ngomongin bahwa intinya berkumpul atau tidak itu tergantung keadaan hati orang-orang tersebut. Nggak ada yang paling baik dan nggak ada yang paling buruk. Oke, jadi yang misalnya, buruk itu, menurut aku yang buruk itu ya ketika Idul Fitri tapi masih belum memaafkan udah gitu. Iya sih, memang kadang-kadang tuh ya memang beda juga sama keluargaku kan. Maksudnya kayak kalau keluargaku kan emang ada identik ibaratnya satu program yang di-set sama mereka dari gue lahir sampai nikah. Jadi tuh kayak ya Allah, Beb, belum dandan lagi tapi. Ada banget kalau gue sih udah ganteng dari Wah. dari lahir. Udah kayak gue kece. Udah terus. Nah, jadi udah di-set kayak gitu. Nah, momen by momennya tuh memang jadi hal yang menurut gua ada titik jenuh di mana waktu misalnya udah SMA atau SMP itu tuh ada titik jenuh kayak aduh harus nginep lagi, harus jadi kalau Idul Fitri harus nginep gitu ya? Iya dong. Oh. Maksudnya ada budaya itu di keluargaku yang kayak walaupun datang ke rumah si Uyut terus nginep. Walaupun maksudnya sebenarnya pas pandemi udah berubah total juga sih ya kan. Kami baru 2 tahun. Oh, iya, maksudnya iya. kalau abis nikah itu berubah kan. Abis nikah konsepnya adalah sholat id di rumah dulu,
atau di masjid di rumah, Baru itu kita pergi kan. menyambangi Uyut. Nah, kita kan udah nikah 5 tahun nih. Hal yang paling kerasa yaitu si takbiran. Kita pernah nggak sih takbiran bareng? Enggak. Belum pernah juga ya? Nah, kalau dari dulu itu takbiran tuh pasti bareng, main petasan. Oh, dari main- yang sebelumnya. Iya. Masa hari sebelum Sebelum Idul Fitri. nikah Iya, lah, 30 sebelum nikah. Ramadan ya. Iya, jadi menurutku tuh sekarang 5 tahun lah ya, 5 tahun si Ramadan kembali datang ini. Kenapa tadi kembali datang? Si Ramadan kembali datang tuh benar-benar bikin perbedaan yang signifikan gitu. Nah, tapi yang harus digarisbawahi pasti buat teman-teman nanti juga yang menjalani pernikahan atau hubungan baru sama orang atau nikah gitu, ada satu adaptasi baru yang dimana misalnya kayak kamu nih, kan kamu nggak biasa, Berjarak. bukan biasa kumpul untuk sebelum lebaran, ngerti nggak maksudnya? Yang takbiran atau segala macam gitu. Nah, kita harus adjust dong berdua bahwa maksudnya Mas nggak bisa narik kamu ke yuk lu harus ikutin cara gue, ngerti nggak lo? Oh iya benar, Jadi pasti kita harus ada obrolin, adjustment. kita harus obrolin, maksudnya di sisi lain gue juga seneng nih, yes akhirnya nggak ada momen itu. Bareng, terus. Ya karena kan kayak dikekang. Nah makanya pasti nanti ini buat ke anak kita juga ya, maksudnya Iya, ke skala juga nih. Jadi momen pernikahan kita tuh menurut gua tempat kita beradaptasi. Bener untuk banget, hal-hal baru. setuju. Nah terus udah gitu, kamu ngerasa yes akhirnya nggak yang kayak template lagi nih gitu, karena ada udah ada aku, perubahan, misalnya benar. ada keluarga kecil gitu. Tapi akhirnya kamu jadi merindukan itu karena waktu itu kita kan sempat juga, maksudnya walaupun ya nggak yang dari awal gitu. Iya. Cuman akhirnya kita jadi gantian. Jadi misalnya kayak waktu itu inget nggak? Tahun ini kita ke rumah Uyut dulu ya, baru ke rumah Papa misalnya. Iya benar. Tapi tahun ini kita waktu itu sempat di Bandung, inget nggak? Kita di Bandung dulu ya, habis itu baru. Jadi intinya sebenarnya Oh iya sempet ya kayak iya. gitu ya? Jadi ketika kita berkeluarga, akhirnya jadi banyak adjustments yang sebenarnya ya yang membuat kita nyaman. Kita pilih yang membuat kita nyaman. Iya, dan yang paling penting itu adalah tidak beda-bedain gitu loh. Jadi misalnya hari ini lo di keluarga satu, Belum saya. di 5 tahun pernikahan kita nih ya, maksud gue kayak si lebaran ini tuh bisa jadi momen. Emang awalnya susah sih, kayak ada satu pihak yang pasti kok nggak di kita dulu. Jadi di 2 tahun awal tuh malah di rumahku dulu ya, emang ngikutin adaptasinya malah ke aku dulu. Nah, Iya. di tahun ketiga kita langsung oh ya udah. Intinya emang kayak itu, Bukan ketika obrolan lah, ada iya, komunikasinya. ketika kita udah berkeluarga ya itu, maksudnya ada hal-hal yang kita adjust. Terus sama kita juga berusaha sebagai anak dari kedua belah pihak orang tua, berusaha semaksimal mungkin untuk adil gitu loh, kayak. Betul. Tapi ya pilihan ya, kan ada juga sih tiba-tiba yang maksudnya ada satu keluarga kecil yang lebih timpang ke satu sisi gitu, karena mungkin lebih nyaman. Ya nggak apa-apa juga, cuman kalau misalnya kita sih dalam case ini kita berusaha banget untuk tetap berimbang gitu loh. Ya, dan ini hal baru banget juga buat si adaptasi di keluarga gue nih. Jadi kayak gue pindah itu drama banget. Terus kayak memang kan aku anak tersayang banget ya, cucu tersayang, satu-satunya cowok yang paling maco ganteng. Beb, dan aku bener-bener abadi. terlalu polos nih. Oke, jadi buat teman-teman terima kasih banget udah nontonin kita. Semoga Idul Fitrinya berkah buat kita semua. Semuanya. Semoga menjadi kebaikan buat kita semua. Terus semoga amalan kemarin yang kita kerjain di bulan Ramadan semoga bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Terus abis itu apa ya? Itu aja sih kita pengen nyoba ngobrol-ngobrol iseng. Iya, nanti kita bakal membuat kayak ngobrol-ngobrol berdua gini. Iya, setuju apa sih yang diobrolin Dito sama Ayu iya, gitu, kayak setuju nggak kalian? di meja makan atau di sambil jalan, karena kita banyak tiba-tiba pop up gitu satu hal yang bisa jadi topik dan pasti teman-teman bisa ambil manfaat kalau ada baiknya gitu. Betul. Ya nggak? Yes. Jadi kita sekarang mau lebaranan dulu. Terus Kala juga belum mandi. Bertiga doang. Kita mau masak dulu. Iya, kita mau masak jadi, dulu. Nah, sekarang gue mau cek. Wih. Oke, sudah melepuh. Melepuh apa namanya, Beb? Coba Beb, kasih sesuatu, Beb. Ini kayaknya udah nih. Cobain dulu. Udah nggak dingin kan? Ya nggak mungkin lah, udah belubuk-belubuk udah pasti. Kalau ini belum mandi, kenapa sih belum mandi? Nanti deh. Mama mandi dah. Aku udah mandi.
mandi, Mama. Mama udah mandi. Tapi kan itu baru sholat tadi. Ya tapi udah mandi dong. Skala tadi kan ini ikut takbir. bajunya enggak. Maksudnya? Ini kan bajunya tari tadi. Iya. Jadinya Rido gak mandi. Aku udah Mandinya mandi. pagi Pagi banget, Kak. banget. Tapi Rido masih pakai bajunya. Oh kemarin ya maksudnya. Itunya enggak kuahnya. Enggak. Aku enggak suka. Ini porsinya Ayu kalau makan segini. Ma, Karena dia emang harus Ma udah dagingnya boleh nonton belum? Sehat-sehat ya, Bi. Di videoin dulu. Nah. Buat kenang-kenangan. Dadah. Dadah. Halo. Halo, Assalamualaikum. Maaf lahir Maaf lahir batin. batin. Maaf lahir batin. Oke. Oke. Andiko mana ya? Andiko mana? Emang Andiko di mana ya? Di atas. Oh. Wih. Masak apa? Opor. Dek, Dek, maaf lahir batin. maaf lahir batin, Dek. Selamat Idul Fitri. Deh. Dadah dulu skala, dadah. Dadah. Halo, maaf lahir batin, Ibu. Hai. Selamat Idul Fitri. Idul Fitri. Tri. Aduh. Maaf lahir batin Ibu gitu. Dadah ya, sehat-sehat, Dek. Dah. Nah. Dek. Dek, Screen Dek. capture dulu, screen capture. Oh iya benar. Bertiga. Foto dulu, foto. Dah, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Salam, maaf lahir batin. Engkong. Mana sih mukanya? Engkong. Maaf lahir batin. Papa. Maafin kok juga ya kalau ada salah-salah omnya. Iya, sehat selalu ya, Pak. Nah, keluar dong coba. Skala. Dadah dulu, dadah skala. Mau keluar. Ya Allah. Skala dari mana? Ya Allah, kocak banget. Kemana dia? Ya, Papa, selamat Idul Fitri ya. Ya maafin deh kalau papa ada salah-salah ya. Iya. Iya. Dito. Di rumah ada siapa aja? Om Ian baru keluar. Om Ian. Mama Yud ya. sama papa Oh, mana? Om Mama Yud mana? Mayat mana? masih di kamar. Oh, ntar Gitu. bilangin ya. Oke deh. Oke, Kong. I love you, Kong. Dadah. Dadah. Salam. Salam. Buyas. Rido gak apa-apa mandi. Maaf lahir batin. Mandi. Tuh, Buyas, yuk sini Buyas. Sekarang Buyas ada punya cheesecake loh. Aku malu. Ini malu katanya. Maaf lahir batin ya. Sama-sama ya. Dia baru bangun ya. Foto dulu dong. Hai Niko. Foto dulu dong. Dia lagi ngapain? Oh masih. Dadah. Dadah. Dadah Buyas. Dadah. Lagi apa Yud? Lagi kumpul-kumpul aja. Lagi kumpul ya. Aku lagi mau olahraga. Ya. Kamu dari kecil udah. Udah. Rido. Kirim ya. Kirim Uyut ya. Kirim Uyut ya katanya. Kirim Uyut ya. Niko yang mana? Yang bagus. Tuh. Bagus nggak? Bagus nggak Uyutnya? Bagus Yud. Gitu dong, bagus Yud ya. gitu. Bagus Yud. Yang gaya dong Yud, senyum. Yang nanti gaya dong, Uyut Yud. dikirim ya. Bilang gaya dong Yud, bilang.
Ika halo. Kamu dari kecil memang pinter. Dari umur berapa sudah dia, Dit? Umur 2 tahun. Aku udah umur 2 ya. Aku umur 4 gitu. 2, Skala umur berapa sih tuh? 3. Dia udah megang ini Iya, kamera. kamera. Terus Yud, seru nggak di situ? Aduh, kok mati? Seru nggak? Senyum dulu, senyum, lihat ini. Uyut katanya. Dah Uyut, Kak Uyut. dah. Nanti Salam sama ibu ya. Ayu lagi tidur, bentar. Ayu lagi tinju. Ya, capek ya. Ayu lagi tidur bentar. Iya. Iya. Kan ada Kala ya. Kala cuci piring ya. Iya. Kalau cuci piring. Dadah. Dah. Dadah. Dah tuh. Dah. Tuh aku tuh. Jadi kita udah telepon Mama Uyut. Terus kita mau ini ngobrol dulu. Ada bayi juga. Terus kita mau main game gitu. Oke. Dido mau Main game. gym Gym di sebelah. sebelah. Oke. Skala mau temenin aku. Oke. Bilang dulu. Jadi gitu, oke, guys. Oke, kiss dulu. Kan itu gak ada orang-orang. Kamera kan itu enggak beneran. Iya. Bye bye. Bye-bye.